Mood untuk Joy. Sebastian tengah asik menatap video Joy yang dia simpan dalam file khusus yang memperlihatkan bagaimana bocah itu tengah bersih tegang dengan istrinya perihal makanan. Kehidupan yang tidak pernah disangka-sangka kini dirinya mendapatkan apa yang selama ini dibutuhkan. Sosok istri yang baik dan anak yang menyebalkan. Lengkap sudah kehidupan Sebastian, dia sangat menyukai posisinya saat ini. Sampai sebuah ketukan mengalihkan pandangannya, Sebastian menatap Hans yang masuk ke dalam ruangannya. Ada apa? Ini file yang harus Anda lihat, Tuan. Sebastian menerima iPad itu, mengerutkan keningnya tatkala dia mendapatkan banyak sekali tulisan di layar. Kepalaku pusing, buat mereka membariskannya, dan aku akan memeriksa apa yang mereka kerjakan. Baik, Tuan. Hans kembali menerima iPad itu. Aku akan pulang dan menyetir sendiri. Sebastian berdiri dan mengambil mantel miliknya. Dia menatap senja yang hampir tenggelam di sana. Senyumnya tidak pudar. Aku tidak sabar bertemu anak dan istriku. Perihal itu, Tuan, Nyonya Nana dan Dona Joy berada di rumah sakit. Apa? Sebastian membalikkan badannya seketika. Apa yang terjadi pada mereka? Kenapa kau tidak memberitahuku? Nyonya Nana merasa kelelahan dan kekurangan cairan, jadi dia dibawa ke rumah sakit. Dona Joy baru ke sana saat pulang sekolah. Nyonya sendiri yang meminta saya untuk merahasiakan ini, Tuan. Astaga, kau benar-benar, gumam Sebastian. Maaf, Tuan. Lanjutkan pekerjaanmu. Di rumah sakit mana? Di tempat biasa, Tuan. Setelahnya, Sebastian keluar lebih dulu diikuti oleh Hans yang menutup pintu. Sosok bermata tajam itu melangkah cepat menuju ke mobilnya. Dia mengendarainya dengan sedikit tegang. Ini pertama kalinya sang istri kembali sakit yang membuatnya dibawa ke rumah sakit. Biasanya Nana hanya flu biasa, mendapatkan obat lalu sembuh lagi. Yang dikhawatirkan Sebastian saat ini adalah putrinya. Semoga anak itu tidak panik melihat keadaan ibunya. Gumam Sebastian yang menitikan mobil untuk membeli beberapa makanan sebagai penghibur untuk sang anak. Bukan hanya satu toko, tapi juga beberapa toko yang didatangi Sebastian untuk membelikan makanan kesukaan Joy. Makan dengan pelan, Joy. Joy cuka cini, banyak emamnya. Iyalah, punya Mommy sama dede bayi. Punya Joy juga, kan catu untuk semua, Mom, ucap Joy ketus. Membuat Nana memutar bola matanya malas. Serada. Tekek kecinin dan nanti. Tanya Joy yang sibuk memakan jeruk. Air jeruk itu membuat pipi dan kerah bajunya basah. Yang mana membuat Nana menghela napasnya dalam. Sang anak begitu sulit dikendalikan jika dekat makanan. Ati take kecinin ndak? Tanya Joy lagi saat sang Mommy tidak menjawab. Iya, nanti kesini lihat Mommy. Kenapa emang? Uncle Mike juga kesini? Nana menggeleng. Seketika mood Joy turun. Dia menurunkan tangan yang sebelumnya berada di mulutnya. Kok gitu, Ci? Kan Uncle Mike-nya ada di asrama, jadi tidak bisa pulang. Nanti Kak Karina juga kesini dengan Auntie Jenny, jadi jangan khawatir. Nanti Joy ada teman bermain. Ndak aunya sama Uncle aja. Tapi kan Uncle-nya nggak ada. Kalimat yang menjadi mood Joy semakin turun. Dia memainkan jeruk di dalam piring itu dan Nana melihatnya. Bagaimana sang putri kehilangan selera makannya, yang membuatnya segera mengupas apel, dan suara kupasan itulah yang membuat Joy kembali tertarik. Dia tersenyum kecil melihat sang Mommy yang duduk di ranjangnya sambil mengusap apel. Biar saya saja, Nyonya, ucap Epe ketika melihat sang majikan mengusap buah sendirian. Tidak usah, Epe, biar aku saja, ucap Nana dengan mata yang menatap wajah putrinya. Senyuman Joy semakin mengembang tatkala buah hampir selesai dikupas. Masih mau Uncle Mike? Ndak, au makan aja, ucapnya beringsut mendekati sang Mommy. Tangan Joy kotor, kan udah Mommy kasih batas jangan lewati guling kalau mau makan di ranjang munduran. Pewit, gumam bocah itu. Dan saat Nana fokus memotong buah, dengan Joy yang sibuk memperhatikan, suara dering ponsel Epe menyadarkan lamunan mereka. Epe segera meminta izin untuk mengangkatnya di luar. Halo Tuan, Epe turunlah ke bawah dan bantu aku membawa barang. Baik Tuan. Epe segera bergegas menuju ke parkiran bawah, mengedarkan pandangan mencari sang majikan. Sampai maniknya melihat sosok gagah yang melambaikan tangan, Epe segera mendekat pada Sebastian yang sedang berdiri di samping mobil dengan bagasi terbuka. Bantu aku bawa ini, Epe. Astaga Tuan, makanan sebanyak ini? Tanya Epe panik. Aku tahu, Epe. Bocah itu pasti sedang menangisi mominya kan? Ayo, bantu aku menaikkan moodnya dengan ini. Tapi Tuan, sebenarnya Nona Joy, Ayo Epe, aku tidak ingin anakku kehabisan tenaga untuk menangis. Joy pergi.
Joy imam mulu, sindir Sebastian pada anaknya yang kini sedang menonton film pingpong sembari makan cemilan di sofa. Biasanya anak yang berada di rumah sakit tidak pernah menyukai suasananya, tapi sebelumnya Joy berkata seperti ini. "Nggak apa-apa lah di sini lama kalau Mami udah cembuh juga, nanti kan banyak makanan kiriman orang-orang yang nengok." Benar-benar sesuatu sekali anak itu, yang mana membuat Sebastian seringkali menggelengkan kepalanya heran dan tidak percaya. Di saat Sebastian sedang mengusap perut sang istri sambil duduk di ranjang dan memeluk Nana, Joy lebih memilih menjauh dengan segala makanan yang dia miliki. "Joy emam mulu," ucap Sebastian lagi yang dibalas tepukan pada tangan oleh sang istri. Di saat itulah Sebastian menundukkan kepala menatap sang istri, alisnya terangkat menanyakan apa maksud dari sang istri itu. "Biarkan saja mas, aku lebih suka Joy yang seperti itu untuk saat ini daripada sedih karena aku. Tapi dia membuatku gemas, boleh aku membuatnya menangis?" Nana berdecak. Selalu saja pertanyaan itu yang ditanyakan suaminya jika gemas dengan Joy. Sebastian akan menjahili sang anak dan berakhir dengan tangisan Joy. "Jangan, diam saja di sini, peluk aku." Mudah sekali ya melihat anak kita sedang terpuruk atau tidak nantinya. Joy tidak akan makan jika dia benar-benar sedih. Nana tertawa. Dia menempelkan telapak tangan sang suami pada perutnya. Dia juga ingin disapa, ucap Nana yang mana membuat Sebastian segera menunduk. Dia memberikan kecupan di sana dan mengusapnya pelan. "Adik ingin apa? Beritahu Dedi dan akan Dedi berikan apapun untukmu. Mau apa, Hem?" Nana yang suka sekali dimanja itu segera mengusap suara lembut sang suami. Nana yang juga tidak tahan itu segera membubuhkan kecupan di puncak kepala sang suami, yang mana membuat Sebastian menatap istrinya. "Tumben, apa? Menciumku? Mas saja yang tidak sadar. Aku selalu menciummu saat Mas sedang tidur." "Cie, Mas pikir kau tidak akan mengakuinya sayang? Mas tahu." Sebastian kembali menatap perusahaan istri dan memberinya ciuman. "Mau apa, Hem? Ingin makan sesuatu yang enak tidak?" "Joy au," ucap botak itu. Di saat wajahnya penuh dengan coklat, dia segera melangkah mendekati sang Dedi. "Joy mau apa? Jangan kesini, itu coklatnya di mana-mana," ucap Sebastian. "Ah, rengek anak itu," Joy au diucap pelutnya kayak Momi. "Joy kan perutnya tidak memiliki adik bayi." "Tapi Atit," ucapnya sambil naik ke atas ranjang dan matanya berkaca-kaca. "Pelutnya Atit, Dad." Siapa yang tahan melihat bocah lucu itu? Sebastian segera merentangkan tangannya menyambut bocah berusia 3 tahun itu. Sakit. Makanya jangan terlalu banyak memakan makanan. Mau jalan-jalan keluar?" "Au," ucapnya. Sebastian meminta izin sang istrinya lebih dulu yang dibalas anggukan oleh Nana. Sebelum keluar, Sebastian membersihkan wajah sang anak dengan tisu basah, yang mana membuat Joy beberapa kali berpaling karena tidak menyukai sang Dedi melakukannya dengan agak kasar. "Joy diam, jangan banyak bergerak." "Ih, sakit hidungnya Joy, dipencet-pencet gitu, nakal tahu Dad." "Iyalah," ucap Sebastian membawa Joy keluar dari kamar rawat sang istri, sampai dia meraba sakunya dan ingat sesuatu. "Kenapa? Dompet Dedi ketinggalan?" "Sini aja tunggu di dalam bau emam." "Jangan kemana-mana tapi," ucap Sebastian. Alasan dia berani menurunkan Joy di kursi tunggu karena lantai ini itu adalah lantai VVIP, di mana tidak banyak orang dan ada beberapa perawat di dekat lift yang bertugas sebagai resepsionis. Jadi tidak khawatir jika anaknya akan hilang. Namun Sebastian tidak tahu kalau di sana bukan hanya istrinya yang dirawat, tapi juga seorang wanita yang tengah hamil, di mana Joy menemukannya saat dia sedang berjalan-jalan karena bosan. Joy menemukan pintu yang terbuka, di mana dia penasaran dan menggesernya sedikit. Kepalanya menyembul ke dalam karena penasaran. Di sanalah ada wanita hamil yang duduk di ranjang sambil menonton TV, dan dia menyadari kedatangan Joy. "Maaf, siapa ya?" tanya perempuan itu yang membuat Joy kaget. Paket," ucap Joy mengeluarkan sebuah permen dari kantong celananya dan berjalan untuk memberikan permen itu. Perempuan yang seumuran dengan mominya itu tersenyum. "Terima kasih." Cama-cama. Kemudian mata Joy mencuri pandang pada buah aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. "Itu apa? Mau? Boleh? Boleh sini duduk bersama Auntie?" Joy tersenyum dan naik ke atas ranjang perempuan itu sambil bertepuk tangan. Sementara di sisi lain, Sebastian yang kembali ke tempat dia meninggalkan Joy itu terkejut, tidak mendapati anaknya. "Suster, apakah melihat anakku?" tanya Sebastian pada salah satu perawat yang lewat. "Tidak, Tuan." "Astaga, dia besar dan bulat. Mana mungkin hilang." "Tunggu, besar dan bulat, apa dia menggelinding?" gumam sang Dedi yang dilanda panik.